Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Harumnya bunga tak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Dhammapada Atthakatha Syair 54. Harumnya nama orang bijak dapat menyebar ke segenap penjuru. Harumnya kebajikan adalah jauh melebihi harumnya kayu cendana, bunga tagara, teratai maupun melati. Dhammapada Atthakatha Syair 55. Sukihontu Namo Buddhaya. Sila merupakan latihan atau praktek. Oleh karena itu, sila seharusnya bukan hanya dipandang sebagai teori, tetapi merupakan latihan dan pembiasaan untuk berperilaku baik. Sila tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari seseorang, mulai dari bangun tidur pada pagi hari hingga beranjak tidur lagi pada malam harinya. Manusia bermoral berarti manusia yang mempraktekkan nilai-nilai moralitas atau morality, bukan sekedar manusia yang mengerti tentang nilai-nilai moralitas. Ucapan dan perbuatan apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari moralitas. Oleh karena itu, untuk menjadi manusia bermoral, orang setiap saat harus mengendalikan ucapan dan perbuatan. Bersabda, ada dua hal yang jelas, oh para biku, untuk melindungi dunia, hiri dan otapa, malu dan takut. Bila kedua hal ini tidak menjadi pelindung dunia, maka seseorang tidak menghargai ibunya, tidak menghargai bibinya, tidak menghargai kakak iparnya, tidak menghargai istri gurunya, dan lain sebagainya. Anguttara Nikaya kelompok 2 bagian dan otapa disebut juga dhamma pelindung dunia, lokapala. Hiri dan otapa termasuk dalam 7 kekayaan atau 7 kekuatan dharma, yaitu satu atau yang pertama adalah sada, memiliki keyakinan. Yang kedua adalah sila, menjaga ucapan dan perbuatan salah. Yang ketiga adalah hiri, batin yang malu melakukan kejahatan. Yang keempat adalah otapa, merasa takut dan ngeri akibat perbuatan jahat. Yang kelima adalah bahu saca, mendengarkan dharma dan memahami kegunaannya. Kemudian yang ketujuh itu ada jaga, yaitu melepaskan, meninggalkan dan membagi-bagikan barang-barang kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu yang ketujuh yaitu panya, mengetahui yang berguna dan tidak berguna. Lalu ada 7 kekuatan dharma atau bala 7. Yang pertama adalah sada bala, kekuatan dari keyakinan. Yang kedua adalah wirya bala, kekuatan dari semangat. Yang ketiga adalah hiri bala, kekuatan dari malu berbuat salah atau jahat.
Yang keempat adalah otapa bala, kekuatan dari takut berbuat salah atau jahat. Yang kelima, sati bala, kekuatan dari kesadaran. Yang keenam, samadhi bala, kekuatan dari konsentrasi. Yang ketujuh, panya bala, kekuatan dari kebijaksanaan. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, ketujuh kekuatan Dhamma tersebut adalah bersifat batin yang akan menimbulkan kata-kata dan perbuatan baik atau akan mencegah kata-kata dan perbuatan jahat. Contoh memiliki hiri dan otapa dalam menunjang pelaksanaan sila. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, memiliki hiri yaitu karena malu bila kelak disebut sebagai seseorang yang kejam. Kita menghindari pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua adalah karena malu bila kelak dijauhi oleh kawan-kawan dalam pergaulan. Kita menghindari pencurian. Yang ketiga, karena malu bila kelak dipergunjingkan orang-orang, kita menghindari perbuatan asusila. 4. Karena malu bila kelak kata-kata itu tidak didengar orang lagi, kita menghindari kata-kata dusta. Yang kelima, karena malu bila kelak kita dikategorikan sebagai pemabuk, kita menghindari minum-minuman keras dan lain sebagainya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, lalu manfaat memiliki utapa yang pertama karena takut kelak akan masuk alam niraya atau neraka, kita menghindari pembunuhan. Yang kedua karena takut bila kelak banyak timbul penyakit atau berusia pendek, kita menghindari pembunuhan dan penganiayaan. Yang ketiga karena takut masuk penjara, kita akan menghindari pencurian. Yang keempat karena takut mendapat musuh, kita menghindari perbuatan asusila. Yang kelima, karena takut dicontoh anak-anak, kita menghindari kata-kata dusta. Yang keenam, karena takut waktunya dicela orang, kita menghindari minuman keras dan contoh-contoh yang lain sebagainya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, hiri bersumber dari dalam diri sendiri, sedangkan otapa lebih dipengaruhi hal-hal yang di luar dari diri kita. Hiri bersifat otonom, timbul sendiri, sedangkan otapa bersifat heteromus, lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan masyarakat, loka dipati. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, hiri terbentuk oleh rasa malu, sedangkan otapa dibentuk oleh rasa takut. Hiri ditandai dengan adanya sifat yang konsisten, sedangkan otapa ditandai dengan adanya kemampuan mengenal bahaya dan takut melakukan kesalahan. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, sumber subjektif dari hiri adalah pandangan dan ide-ide yang berhubungan dengan kelahiran, usia, kedudukan, sosial atau kehormatan diri, dan tingkat pendidikan. Maka seseorang yang memiliki hiri akan berpikir hanya orang-orang gudik, anak-anak dan orang-orang tak berpendidikan yang akan berpandangan dan berbuat demikian. Maka oleh karena itu, ia akan menghindari pandangan yang sempit dan perbuatan yang salah. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, lalu sumber eksternal dari otapa adalah pandangan dan ide-ide bahwa sesuatu yang berkuasa, Tuhan,
makhluk-makhluk agung, pihak yang berwajib, orang tua, guru, atasan, dan lain sebagainya, akan mempermasalahkannya. Maka oleh karenanya ia menghindari perbuatan-perbuatan yang salah. Dengan iri seseorang bercermin kepada kehormatan dirinya, kelahirannya, gurunya, kedudukannya, sosialnya, perguruannya, atau masyarakat di mana ia berada. Sedangkan otapa, seseorang takut pada dirinya sendiri, takut dipersalahkan orang-orang, takut pada balasan hukum karma, dan takut menerima akibat pada kehidupan mendatang. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, apabila seseorang memiliki iri, maka dirinya sendirilah yang paling tepat menjadi guru dan pengawasnya yang terbaik. Apabila seseorang lebih sensitif terhadap otapa, maka ia sebaiknya mengikuti bimbingan dan peraturan dari seseorang ataupun dari suatu ajaran yang baik dan diyakininya. Saudara pendengar, para umat Buddha dimanapun berada, demikianlah uraian Dharma pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.